Selamat malam, kembali bersama Forex Trader Mentor Indonesia. Pada video kali ini kita akan belajar selama 20 menit memahami indikator moving average. Sebelum kita lanjut video ini, bagi Anda yang belum subscribe channel YouTube Forex Trading Mentor Indonesia, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk membantu para trader forex pemula memperoleh informasi, teknik dan strategi trading forex. Tekan juga tombol lonceng dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tekan tombol like dan share jika Anda menyukai konten video ini. Dan jika ada pertanyaan seputar konten video ini, silakan ketik di kolom komen. Terima kasih atas perhatiannya. Happy trading! Kita buka aplikasi MetaTrader 4 kita. Kemudian kita login ke akun yang sudah kita punya, akun trading yang sudah kita punya. Kita masukkan nomor akunnya, kemudian kita masukkan password, kemudian pilih server. Ini akun demo ya, jadi saya pakai server demo. Kita pilih servernya untuk Londonnya. Oke, sudah connect. Dan yang pertama kita lakukan adalah kita membuat form trading. Untuk chartnya ya, kita bisa pilih untuk forex umum ya, umum, terutama itu pakai Euro USD. Kita setting dulu. Ini kita pakai diagram candlestick, kemudian ini kita pakai shift supaya bergeser ke kiri. Nah, ini candlesticknya terlalu kecil, kita besarkan menggunakan ini tombol plus minus ini. Kemudian ini supaya ruang chartnya itu lebih lebar lagi, kita pindahkan ya. Tombol time frame ini kita taruh di sini. Untuk toolbar yang lain kita geser di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, posisi ini masih kosong ya, belum ada indikatornya. Kita bersihkan dulu. Nah, ini indikatornya seperti ini, kosong. Kemudian kita mencoba memakai indikator bawaan. Kita tekan tombol insert, pilih indikator. Biasanya kita pertama itu ada indikator trend. Yang umum adalah moving average. Period kita kasih 9. MA metodenya eksponensial, apply to close ya. Ini kita beri warna biru. Kemudian untuk ketebalannya kita kasih yang nomor 2. Oke, ini moving average 9 periode ya, periode 9. Kemudian kita tambah satu lagi moving average juga, indikator trend. Kemudian kita pasang periodenya 2 kali dari indikator pertama, di 18. MA metodenya kita kasih simple, warna kita bedakan, kita beri merah magenta ya. Oke, ini sudah ada 2 indikator ya. EMA ya. EMA itu singkatan dari exponential moving average, EMA 9. Ini SMA, simple moving average 18. Kemudian kita tambahkan satu lagi moving average untuk
memperdalam konfirmasi pergerakan harga, kita juga kasih moving average. Periode kita rubah menjadi 20, kita beri periode 27, jadi 3 kali lipatnya ya. MA metodenya sama, simple, update to close. Warna kita beri warna orange red ya, orange red. Oke. Ini indikator standar, ini sudah kita pasang. Kalau kita melihat dari sini, riwayat ya. Ini kita pakai time frame H1. Nah, apa itu time frame? Time frame itu adalah waktu selesainya harga membuat pergerakan dalam waktu yang tertentu. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita pakai time frame H1, maka dalam satu candle ini terbentuk dalam waktu 1 jam. Kalau kita rubah jadi M30, maka satu candle ini adalah 30 menit. Seperti ini. Nah, ini candle ini belum jadi dia naik turun terus sampai nanti pada jam 23.00 dia nanti akan berhenti membuat kalau ini M30 berarti nanti 22.30 nanti akan membuat candle yang baru. Ini 15 M5 ya, M15. M5 itu 5 menit, M1 adalah 1 menit. Ini juga di atas H1 juga ada H4 daily ya, daily itu 1 hari ini. Jadi kalau ini dari titik-titik ini sampai ke sini itu 1 bulan jaraknya ya. Ini. Nah, ini dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya, 22 hari perdagangan, maaf ya. Coba kita cek di sini, kita bisa lihat di tombol ini. Nah, ini dimulai tanggal 2 Agustus, sedangkan ini candle sebelumnya ini adalah tanggal 30 Juli ya, jadi sudah berganti bulan ini. Kemudian kita ke sini, ini 31 Agustus, sedangkan candle yang ini 1 September, berarti ini sudah berganti bulan. Jadi garis-garis ini adalah awal bulan. Oke. Kemudian kalau melihat dari history, kita bisa melihat dari sini. Kalau merah ini adalah candle bearish, ya, candle turun. Berarti pergerakan harganya sedang turun. Sedangkan yang hijau ini adalah candle bullish, ya, jadi up atau harga naik. Ya. Kemudian cara membaca candle, kalau candle hijau berarti open posisi itu ada di garis batang bawah ini, close-nya di garis batang atas. Nah, ini ada ekor dan kepala ya, ekor lah istilahnya. Ini istilahnya namanya shadow atau spike ya. Ini menggambarkan harga pernah bergerak melewati batang ini sampai maksimum ya ini ujungnya spike ini atau shadow ini. Berarti ini ujung shadow ini adalah
harga tertinggi, sedangkan ujung bawah itu harga terendah. Itu bisa dilihat dari sini. Nah, jadi candle ini itu opennya di 118.541, pernah di harga tertinggi di 119.197, low-nya di 118.459 dan close-nya di 119.099. Volume transaksinya adalah 102.596 transaksi dalam satu hari. Ya, ini candle yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2021. Kemudian untuk ini candle bullish. Jadi open, high, low, close. Kalau disingkat OHLC. Open, high, low, close. Nah, di sini bisa dilihat juga di sini di daily hari ini ya bergeraknya. Ini harga open, ini harga tertinggi hari ini harga terendah hari ini, dan ini harga closing. Ya, ini harga closing tapi sedang bergerak karena ini belum selesai hari ini. Di mana candlenya ini? Bentuknya seperti ini. Sehingga pergerakan harga OHLC ini akan membentuk bentuk-bentuk candle yang semacam ini, bervariasi. Ada yang inverted hammer, ada yang long bullish candle, ada yang spinning top, ya. Ini spinning top, ada yang berbentuk apa kemarin. Nah, ini spinning top, doji. Kita lihat dojinya di mana. Candle satu hari itu jarang doji ya, tapi kalau terjadi itu luar biasa. Momennya gitu. Ini ada doji di tengah-tengah, tapi tidak berpengaruh karena doji itu sifatnya netral. Tetapi kalau berada di ujung tren, dia akan memberikan efek yang luar biasa. Kita lihat ini ada spinning, ini tren ya, ujung tren. Ini ada, kalau kemarin yang kita ajarkan apa ini? Ini namanya morning star. Ini ada dua candle panjang hampir sama ya. Ini twister ya, twister. Nah, ini ada morning star yang memberikan efek bagus. Ini ada doji ya, ini artinya doji morning star. Nah, kemudian efek ya, yang digambarkan oleh indikator moving average ini seperti ini. Nah, jadi kalau ketiga indikator ini sudah saling berpotongan, maka kecenderungan harga akan berganti arah. Ya. Nah, ini seperti ini. Awal biru dan merah berpotongan. Kemudian pada sesi berikutnya, pada pergerakan berikutnya, candle berikutnya, setelah biru memotong oranye. Ini sudah dua candle. Nah, pada saat oranye berpotongan dengan merah, ini semakin tinggi kenaikannya. Kalau kita melihat ini jangan di sini ya, ini kan pas di crash di perpotongannya. Kita
tunggu satu candle berarti di depannya ini. Berarti kita mulainya dari sini. Nah, ini. Di sini kita tarik ke atas ke titik tertinggi. Ini terjadi 2349 poin kira-kira ini pergerakannya. Nah, kalau misalnya Pak, ini kalau hanya biru dan oranye, biru dan merah aja, karena ini kan periodenya yang paling rendah ya, dua paling rendah ini kan 9 sama 18 ini berpotongan, kan mulai dari sini ya, mulai dari sini, satu candle setelah ini yang di sini, ini kan hanya tinggi kok. Ya kalau memang ini berpotongan ke sana, kalau tidak, ini kadang kita salah ngambil di sini. Jadi konfirmasi itu kita buat 3 titik ya, di sini, sini, sini. Maka kita ambil dari sini. Nah, di sini dengan cara ini kita sudah menemukan yang namanya entry level ya, untuk open posisi. Ini baru buka toh, ya, hanya membuka posisi yang aman. Masalah nanti sampai di mana itu nanti ada indikator-indikator yang menginformasikan bahwa harga naik berada di posisi naik sampai sekian, itu ada nanti indikatornya. Sementara ini kita pakai satu indikator aja, moving average. Kemudian yang ini juga gitu kan, biru berpotongan dengan merah, kemudian biru berpotongan dengan red orange berpotongan dengan merah, akhirnya harga turun. Gimana? Sini. Terus mana? Ini paling bawah 2430. Ini kalau kita trading dengan candle daily. Jadi trading bisa jangka panjang, ya. Ya, jadi itu kegagalan apa ada kita candle gagal berpotongan tiga indikator gagal berpotongan mengakibatkan gagal antisipasi untuk entry level. Nah, ini 1, 2, harusnya kan naik ke atas ya, merah dan oranye ketemu lagi ke atas, ternyata biru berpotongan lagi. Nah, ini namanya gagal ini. Walaupun nggak gagal banyak ya, karena kalau kita nunggu 3 berpotongan, ini hanya dapatnya sedikit, cuma dapat 600 dibandingkan kalau kita dapat entry level yang full ya, seperti ini. Di trading forex itu ada tiga cara. Kita mau trading cepat, trading lambat, ya, atau menengah ya, trading menengah. Jadi trading cepat itu namanya scalping. Scalping itu mungkin kita sudah nggak perlu menggunakan ini, menggunakan indikator, kita hanya menggunakan istilahnya price action. Jadi kita membaca dari bentuk candle, seperti ini. Kita hanya mengandalkan support dan resistan. Ini support dan resistannya di sini. Jadi kalau ini nanti harga melewati harga tertinggi dan terendah dalam satu formasi candle, harga akan turun. Ya, seperti itu. Sama kalau kita membuat misalnya di sini, harga begitu melewati dia akan naik. Tapi ternyata pada saat itu ternyata adalah akhir tren ya. Jadi hari itu juga sempat naik tetapi terdorong untuk turun.
ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk membaca ini ya, baca candle. Ini namanya price action ya. Jadi kita membaca formasi candle. Serta biasanya yang untuk scalpingan itu kita pakai M5 ya. M5 ini untuk trading cepat ya, trading cepat ya, seperti ini. Kita ini potong 1, 2 yang terpotong, 3 pas ada momen dia naik tinggi 364 poin ya, dalam 7 candle, 8 candle, 9 candle. Kalau kita mau ngambil yang ini ya kita cuma dapat 300 dengan 1 candle ya, lumayan kalau ada momen. Kalau enggak ya rasanya seperti naik turun terus, enggak selesai. Di forex itu hanya seperti itu, kita mau cari momen atau technical. Kalau technical itu saran saya kita trading jangka panjang aja, minimal H4 ya, kita trading H4. Nah, itu masih kelihatan, masih bisa dapat banyak. H1 bisa, tapi kadang ini ada, kita kadang-kadang terlambat mengantisipasi trending. Dikira sudah mau balik, ternyata membalik arah lagi. Nah, nanti itu ada nanti teknik untuk apa namanya, mengurangi risiko ya, mengurangi risiko. Jadi seperti itu. Jadi untuk candle sederhananya ya, trading sederhananya kita pakai 3 candle ini, saya rasa sudah kelihatan ya, sudah mulai terbuka ya. Ini indikator bawaan ya, moving average ini hanya ini indikator bawaan, bukan indikator custom. Jadi dimanapun bisa pakai, mau pakai yang PC atau pakai Android atau iOS itu juga bisa, ada semua ya. Jadi settingannya cuma ini aja. Ini EMA ya, moving average eksponensial. Ini 9 periode. SMA simple moving average itu 18 dan simple moving average periode 27. Jadi kalau ketiga-tiganya ini berpotongan, itu berarti kecenderungannya harga akan mengikuti arah perpotongan itu ya. Seperti ini, berpotongan dari bawah ke atas, akhirnya harga kecenderungannya ke atas seperti ini. Silahkan dilihat-lihat lagi historinya ke belakang untuk Euro USD. Boleh pakai yang lain, tapi saran saya gunakan yang spreadnya rendah. Spread itu ini spread. Nah, kita munculkan ya spread. Nah, ini spread ini. Spread itu adalah selisih antara harga sell dan buy. Jadi ada selisihnya ini. Ini adalah spread ini. Seperti itu. Kita cari yang spreadnya rendah. Seperti apa spread rendah? Biasanya kita pakai ini, Euro USD. Nah, Euro USD. Nah, ini hanya 9. Floating tapi ini 9, kadang 7, kadang 8, kadang 11, kadang 10. Kemudian GBP USD, GU ya. Ini 15. UJ ya. USD JPY ini 16. Jadi 3 ini biasanya spreadnya paling rendah dari semua pair ya. Jadi ada 5 Euro USD, GBP USD dan USD JPY. Karena ketiga mata uang ini dan USD yang paling sering bertransaksi di pasar global. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.